Baik, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan sekarang kita sudah melanjutkan untuk narasumber kita selanjutnya yang kali ini berasal dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Sebelum kita masuk ke wawancaranya, baiknya kita perkenalan dulu ya Kak Aurel ya. Perkenalkan, saya Ida Syafina Surapita Hasibuan dari Stambuk 24, Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial. Dan perkenalkan, nama saya Orbita Azara, saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Stambuk 24. Di sini kami sudah bersama narasumber kami yang bersuku Nias ya dan berdomisili di Medan. Boleh perkenalkan diri abang dengan bahasa Nias bang? Baik, perkenalkan nama dari saya Evan Wan Kristen Batee, jurusanku Pendidikan Kepelatihan Olahraga Stambuk 2023. Baik, abang ini ada di Fakultas Ilmu Olahraga, jurusan Pendidikan Pelatihan Olahraga Stambuk 23 ya. Jadi di sini bang, kami izin mewawancarai ya bang. Kita mulai aja ya bang dari pertanyaan pertama. Saya akan membacakan 4 pertanyaan, lalu disambung nanti teman saya 4 pertanyaan lagi, dan kami mewawancarai di mata kuliah teori-teori sosial dengan judul penelitian bahasa sebagai simbol identitas etnik dalam interaksi mahasiswa. Baik ya bang, yang pertama, apa yang abang rasakan ketika bertemu dengan teman yang berasal dari daerah dan bahasa serta logat yang sama di lingkungan kampus kita nih bang? Kalau menurut saya, kalau saya jumpa dengan kawan saya yang orang Nias, saya rasanya senang. Kenapa? Karena saya bisa melestarikan dan berbicara pakai logat bahasa Nias ataupun cara ngomong bahasa Nias kepada kawan saya gitu. Jadi perasaan saya senang bisa melestarikan. Kalau contohnya saya ketemu kawan saya orang Nias, bisa melestarikan gitu ya bahasa Nias gitu ya, begitulah. Oh, jadi abang seneng lah ketemu ya, senang yang sesama lah, Nias? ya bisa ngomong sama bahasa Nias ya kan, karena kan kalau di kampus biasanya kan kita bisa pakai bahasa Indonesia, jarang kita pakai bahasa daerah kita masing-masing kan. Jadi kalau jumpa sama kawan Nias itu kayak terasa dalam diri kita kan bisa berbahasa Inggris lagi kalau jumpa ya. Jadi ini kan abang orang Medan, bisa tetap bahasa Nias tuh karena faktor apa? Entah diajarin orang tua gitu ya bang? Abang bisa bahasa daerah Nias karena di rumah juga kan kita makanya bahasa Nias, jadi terbiasa gitu ya untuk pakai bahasa Nias, dan kita selalu lestari pakai bahasa Nias gitu di rumah atau jumpa sama kawannya sesama Nias. Walaupun abang asli dari kota Medan, tapi di rumah selalu diajari bagaimana dalam bahasa Nias. Jadi budaya kayak iya. Jadi keluarga abang tuh masih menjunjung tinggi kebudayaannya? Iya, bisa bilang begitulah, dia masih menjunjung tinggi kebudayaan orang Nias, masih pakai adat Nias, pakai bahasa Nias juga. Oke. Wah, sungguh pelestarian budaya yang luar biasa ya. Iya. Lalu menurut abang, apakah ada manfaat dari penggunaan bahasa daerah di kampus ini? Menurut abang deh, kalau untuk manfaatnya ya bermanfaat lah deh, karena kami juga sama orang Nias kan bilang bisa melestarikan lah kembali namanya bahasa daerah masing-masing gitu. Kayak kami dari Nias lah bisa melestarikan bahasa kami dari Nias. Kalau jumpakan sesama orang Nias, salam sama bahasa Nias bisa dipakai gitu ya kan, karena kan di kampus kita mayoritas pakai bahasa Indonesia gitu ya kan. Palingan kita cuma pakai bahasa daerah itu pas kita jumpa sesama. Gitu lah. Oh, jadi menurut abang misalkan nih, abang kan orang Medan, tapi bisa bahasa Nias. Jumpa sama yang dari Nias betulan bisa Iya, lebih melestarikan. bisa lebih melestarikan lah dia. Ya, kan. Lebih nyaman juga Lebih ya. nyaman juga lah ya, karena kita memang di situ memang bahasanya sehari-hari di rumah juga pakai bahasa Nias gitu. Ya kayak gitu lah. Terus apa yang biasanya abang lakukan untuk mengatasi perbedaan bahasa dan logat dalam hal komunikasi dengan mahasiswa lainnya? Unimed ini kan banyak ya kan? Ya. Gimana lah kita mengatasi perbedaan-perbedaan itu? Apalagi kita orang kota didatangi orang daerah itu gimana? Kalau menurut abang deh, kalau untuk mengatasi hal tersebut kan di sini kita kan belajar dengan bahasa Indonesia. Jadi kita makanya bahasa Indonesia lah. Mungkin kalau kita pakai bahasa daerah kita, tapi kita nggak tahu yang ngomong sama kita kan nggak sesuai, nggak ngerti ya kan. Jadi kita ya berarti kita pakai bahasa Indonesia lah ya untuk berkomunikasi dengan siswa lain gitu. Jadi untuk mengatasinya abang menggunakan bahasa nasional Iya, negara bahasa kita ya, ya? iya deh. Itu supaya menghindari miskomunikasi, Iya, miskomunikasi. juga ya? Ya. Oke, sudah 4 pertanyaan dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh saudari Aurel ya? Baik,
menurut abang deh, perasaan abang senang gitu ya. Mana kan masih banyak lagi, apalagi abang dari Medan kan, lahirnya di Medan, masih mungkin kalau di rumah cuman kayak bahasa-bahasa sehari-hari pakai bahasa Nias. Tapi kalau ada saudara kami dari Nias langsungnya jumpa, senang bisa tahu gimana kosakata dari Nias yang lebih baik gitu ya kan. Jadi kayak gitu bisa belajar lagi dari dia yang langsung dari Nias. Oh, atau kalau misalkan ada orang Batak yang bisa bahasa Nias tuh gimana kok rasakan? Lebih senang lah deh. Jadi kayak bahasa kita itu dikenal banyak orang, dikenal banyak suku, jadi dipelajari ya kayak gitulah deh. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, pertanyaan yang keenam, seberapa sering abang menggunakan bahasa daerah ketika berbicara dengan teman satu etnis? Oh, kalau masalah waktu deh, sebenarnya nggak bisa kita nilai ya. Kapan kita mau bicara ya kepada sama orang ya kita pakai bahasa Nias kayak gitu. Kalau kita ya aku kan jumpa sekawannya ya ngomong pakai bahasa Nias kayak gitu. Kalau soal waktu kan nggak bisa kita hitung. Nah dari jam berapa kita makainya. Jadi pada saat kita jumpa sesama orang Nias ya kita pakai bahasa Nias. Jadi seringnya berbicara menggunakan bahasa Nias itu dengan sesama Nias? Iya ada sama Nias. Ya sering lah. Jadi kalau misalkan ketemu sama orang Nias itu, ya udah bahasa Nias aja gitu. Iya bahasa Nias aja gitu. Jadi sesering itulah Kayak ya. sesering itulah pakai bahasa Nias. Jadi biar makin Terjaga terjaga budaya budaya kita, terus tadi juga bahasanya. Oke. Baik, abang. Selanjutnya yaitu pertanyaan ke-10. Apa yang abang rasakan ketika teman kelas abang atau organisasi abang yang ada mengatakan ketidaksukaan ya terhadap penggunaan bahasa daerah yang abang lakukan? Kalau menurut abang deh, itu kan penilaian orang, kayak mana menilainya. Tapi mana penilaiannya kita ambil baik buruknya. Jadi jangan terlalu ngambil hati. Mungkin yang nilainya bagus, ada juga yang buruk. Jadi yang buruk kita buang, yang bagus kita ambil. Jadi kayak gitu lagi. Jadi kalau misalkan ada yang nggak suka nih, mungkin abang ya luruskan lah. Dan karena ya kalau ada gitu ya kan mereka ya main bahasa gitu kayak buat cecian atau kita luruskan, kita perbaiki, nah kayak gitu diluruskan apa yang salah. Kita kalau pengen mereka belajar kita ajari. Ya. Oke abang, untuk pertanyaan yang terakhir nih, bagaimana perasaan abang ketika teman yang berasal dari etnis yang sama tapi dia nggak bisa berbahasa Nias? Kalau menurut abang deh, kalau perasaan abang sebenarnya agak sedikit sebenarnya ya disayangkan gitu ya. Kenapa kita kan asli orangnya, masa nggak tahu sedikit gitu ya kan bahasanya. Tapi kalau bisa belajar atau bergabung kayak kita kan ada organisasi di Nimet ini, keluarga mahasiswa Nias datang belajar, kita sering belajar. Mungkin di Nias bukan dia orang asli Nias tapi dia nggak tahu kan di sini kita bisa belajar gitu. Jadi biar kita makin melestarikan bahasa kita, makin belajar kita juga makin tahu. Oh, jadi abang mungkin ada rasa kecewa Ya, lah. kecewa lah, Walaupun ya. kita orang Nias, nggak dari Nias pun kayak abang nggak dari Medan, Ya. tetap harus bisa lah. Harus bisa lah, walaupun sedikit lah ya, walaupun nggak semuanya, tapi adalah kita ngerti gitu ya kan. Tapi abang nggak ngejudge juga, Nggak abang ngejudge juga lah. kayak ayo belajar. Ya belajar, mari kita memahami bagaimana itu bahasa Nias, bagaimana itu artinya. Karena mungkin Ya. kemampuan orang-orang itu Berbeda, juga, ya. gitu kan. Ada faktor lingkungan Iya, dan juga Ya mungkin juga di rumah mereka seringnya pakai bahasa Indonesia. Iya. Mungkin ya agak tertinggal. Jadi mungkin kalau jumpa di kampus, pengen belajar gitu ya kan. Kayak abang lah dari Medan kan, jumpa sama kawan-kawan di kampus pengen belajar, pengen tahu lebih itu apa artinya bahasa Nias, gimana cara ngomongnya, gimana logatnya. Kayak gitu lagi. Baik, terima kasih kepada abang kita, Bang Evan. Bang Evan karena telah menjadi narasumber kami yang berasal dari suku Nias. Banyak sekali sebenarnya hal-hal yang ini ya yang dapat kita pelajari ya dari abang ini ya. Jadi kalau teman-teman yang dari Nias tidak bisa berbahasa Nias, bisa nih join organisasi abang ini. Iya. Ayo bergabung, mari kita sama-sama belajar. Iya. Oke, terima kasih abang. Terima kasih abang. Kita lanjut ke wawancara selanjutnya.